Jadi pertemuan ini kita bahas soal saja ya, soal dan kita praktekkan di Microsoft Access. Jadi di bab 4 ada comprehensive problem, kita coba selesaikan. Jadi ada Judge Brokerage Business, ini bisnis penjaminan ya, perantara penjaminan yang mempertemukan kali ya antara pemberi pinjaman dan para peminjam. Nah, ini mereka bikin catatan di tabel seperti ini ya. Ini model Excel biasa saja, belum database gitu ya. Model Excel itu kalau dengan istilah database disebut sebagai file oriented gitu ya. Jadi dia berbasis atau berorientasi file. Nah, tapi kalau database namanya database relation ya. Jadi database yang berbasis tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, ini bukan tabel yang normal gitu ya. Nanti dilihat di sini ya. The data are stored in a spreadsheet, ya, ini dalam Excel ya, that must be manually updated, yang harus diupdate for each new borrower ya. Jadi setiap ada peminjam baru, maka tabel ini diupdate. Nah, akibatnya pengupdatean ini sangat riskan ya terhadap kesalahan yang akan berakibat membahayakan perusahaan. Dan yang kedua, di spreadsheet ini kita harus melakukan pengurutan dengan berbagai cara yang berbeda-beda ya. Kalau kita ingin tahu berapa sih jumlah borrower gitu ya, maka kita urutkan, hitung ya, itu adalah kolom yang mana? Kolom ini, last name ini ya. Jadi kita urutkan, ini kan berdasarkan kolom peminjam ya. Kolom peminjam. Nah, tapi berapa jumlah peminjam ini, jumlah baris di sini itu tidak menunjukkan jumlah peminjam juga. Tapi kalau kita melihat berdasarkan jumlah pemberi pinjaman, menurut pemberi pinjaman, ini jumlah baris tidak menunjukkan jumlah pemberi pinjaman. Jadi kita akan kesulitan kalau menggunakan ini menentukan jumlah peminjamnya berapa, pemberi pinjamannya. Bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara membuat pivot. Pivot kita keluarkan lender name ini ya. Nanti baru kita lihat berapa jumlah peminjam. Jadi harus diolah. Tapi diolahnya di dalam Excel sendiri ya. Jadi itu yang namanya data kita tidak independen dengan database ya, dengan alat untuk mengolah. Nah, create a database from Butler spreadsheet that does not have any of the data anomalies. Ya. Explain in this chapter. Tadi saya juga sudah jelaskan apa itu anomali ya. Jadi ada 3 atau 4 anomali ya yang harus dihindari pada saat kita menyusun database. 1, update anomali, 2, insert anomali, 3, delete anomali ya. Jadi update anomali itu maksudnya ketika misalnya kita tahu Excel mortgage ini berubah nama perusahaan menjadi misalnya perfect mortgage gitu ya. Kalau Excel saja kan cuma cepat saja ya. Pemberi jaminan yang cepat ya, tapi tidak sempurna gitu ya. Oh, udah kita rubah nama perusahaan menjadi perfect mortgage gitu ya. Nah, ini kita harus merubah sebanyak baris di mana Excel mortgage itu ada di dalam tabel ini ya. Jadi di sini Excel mortgage ada 2 kan, berarti kita harus rubah 2 kali. Jadi kalau di Excel itu dilakukan dengan mungkin replace gitu ya, replace Excel mortgage dengan perfect mortgage itu. Tapi itu namanya manual ya. Namanya manual, kenapa? Karena kita harus ngecek, meskipun di otomatis ya oleh Excel cari sendiri, tapi dia satu-satu kan dan masuk langsung ke tabelnya gitu ya, melakukan pencarian gitu.
Nah, itu update ya. Jadi ada masalah update. Dan juga kalau salah mengupdate itu sekali ya, Excel diganti menjadi perfect tapi tanpa T ujungnya jadi salah kan. Berarti salah lagi. Kalau apalagi kalau satu tanpa T, satu dengan T, atau ada yang ketinggalan belum diganti ya. Berarti nanti Excel mode ada perfect mode jadi padahal sama. Nah, itu ada masalah lah dalam pengupdatean. Ini berarti tidak normal. Yang kedua, pada saat kita insert ya. Kalau misalnya ada pemberi pinjaman baru yang bilang ke kita, saya boleh deh dipertimbangkan untuk memberi pinjaman ya. Namanya misalnya perusahaan jutawan. Jutawan pemberi pinjaman. Nah, perusahaan jutawan itu kita baru terima mereka bersedia memberi pinjaman tapi belum punya peminjam ya, belum punya peminjam. Nah, jadi gimana kita nyatetnya di sini? Kita insert tapi nanti di sini nggak ada isinya ya, yang peminjam gitu ya. Tidak kita insert, kita jadi tidak tahu ada pemberi pinjaman yang potensial gitu ya. Jadi kita baru bisa insert ketika semua kolom ini bisa kita isi lengkap gitu ya. Kalau tidak bisa, kita tidak jadi masukkan. Atau kalau kita masukkan ada field yang kosong ya. Ada field yang kosong, itu masalah di insert ya. Dan ketiga, masalah delete ya. Kalau kita hapus, semua kehapus ya, termasuk data pemberi pinjaman ya. Ada peminjam yang sudah lunas atau tidak jadi minjam gitu ya, kita hapus ya. Data pemberi pinjaman juga kita hapus juga ya, karena kita hapus satu baris. Nah, ini jadi kita buat dengan cara itu database ya. Nah, tapi memang ini tetap harus kita olah dulu di Excel nih kalau untuk soal seperti ini ya. Nah, jadi ini kita copy saja ya. Saya pindahkan ke Excel. Nah, ini pindahkan ke Excel. Ya, salah ya. Jadinya nggak bisa ya. Nah, kalau laptop saya yang dulu bisa nih. Bisa tabel ya dia. Nah, jadi ini harus kita pecah ya. Jadi ini aja deh saya jelaskan dari kita analisis saja ya. Analisis saja. Nah, sebetulnya di tabel ini ya, ada berapa topik sebetulnya dia. Untuk soal ini, menurut teman-teman harus ada tabel apa? Satu, tabel borrower ya, pinjam ya. Kedua, tabel lender ya, pemberi pinjaman ya. Tiga, tabel apa? Mortgage ya, apa namanya? Requested mortgage amount ya. Ya, mortgage ya. Keempat, ini property appraiser. Ya. Appraiser. Jadi ada 4 ya. 4 ini. Nah, kita masukin ke sini. Yang pertama, borrower number. Itu masuk di tabel mana? Jadi tabel borrower akan memiliki field, dan ini namanya field ya. Pertama, borrower number ya. Nah, biasa kalau mau disingkat pakai tanda pagar begini ya. Kedua, last name ya. Borrower last name misalnya, supaya ini beda dengan ini. Okay.
kemudian borrower first name. Nah ini di database juga akses khususnya ya. Kalau menulis field ini biasanya kalau lebih dari satu kata, kata kedua, kata ketiga itu ditulis sambung saja ya, ditulis sambung. Tapi setiap awal kata di huruf besar. Kenapa? Supaya nanti pas bikin query ya, query itu kan kita panggil nama field ya, itu dibuat kode ya, kode itu manggil nama field. Nah kalau ada stripnya, ada spasi maaf, ada spasinya, itu biasanya bikin kodenya lebih ribet ya, lebih ribet, yaitu harus pakai kurung tegak, kan jadi tambah ruwet ya. Kalau field name-nya itu tanpa spasi, sudah langsung bisa ditulis saja tanpa notasi kurung. Nah kemudian borrower address ya. Address. Nah kemudian udah kan sampai sini. Kemudian lender. Lender itu ada lender number ya, lender sama terus lender name. Lender name ini ya perusahaan kan, jadi dia tidak last name first name ini karena perusahaan yang memberi pinjaman. Kemudian lender office address, lender address. Nah mortgage-nya nilai ya, nilai mortgage ini ya, jadi penjaminan ya. Terus property appraiser, property appraiser ber ya, dan property appraiser name gitu. Nomornya kita kasih ya. Nah gitu ya. Nah jadi ini kira-kira tabel-tabelnya. Tinggal mortgage ini mungkin detail transaksi ya, transaksi judulnya. Ini nanti dia akan menuliskan ya siapa borrower ya, borrower number ya, atau date dulu ya, misalnya ada date-nya enggak ya di sini. Nah ini enggak ada date-nya ya, harusnya mungkin ada date. Saya nggak nambahin dulu deh ya, borrower number, kemudian lendernya siapa ya, lender number kan, ini mempertemukan antara borrower dengan lender kan, dan kemudian amount, jumlah pinjaman ya berapa. Nah gitu, jadi ini adalah tabel-tabelnya. Nah cuma tabel ini kalau kita satukan belum bisa berhubungan ya, belum bisa berhubungan. Jadi ini makanya sering kita gambarkan dalam kotak ya. Ini kotaknya ini aja langsung ya. Ini kotak. Ini kotak 1. Nah, ini kotak 2. Ini borrowernya, ini nama tabelnya kan. 2. Lender ini nama tabelnya. Ya. Nah, ini gimana hubungannya? Ini borrower dengan transaksi ada hubungan ya, bisa kita gambar. Kita kasih di mana ininya? Insert. Nah, kita kasih gambar hubungan itu dengan tanah gitu ya, atau ini aja ya, lengkung ya. Jadi ini dihubungkan ke borrower
number itu ya. Kemudian lender juga ya, bisa dihubungkan ke borrower number ya kan. Nah, tapi property appraiser-nya berarti juga harus ada di transaksi ini property appraiser lagi. Property appraiser itu untuk setiap mortgage ya. Mortgage-nya 8 ya. Ya, kira-kira nah berarti di sini ada property appraiser. Atau kita cek dulu ya dengan jawaban daripada salah. Nah, jawabannya nah ini. Jadi ada lender number ya. Lender number dengan nomor lender name dan lender office sama kan. Kemudian appraiser table, property appraiser number dan property appraiser name. Nah, terus yang ketiga appraiser lender borrower ya. Oh, dia nggak pakai ini ya, nggak pakai transaksi ya. Bisa begini ya. Jadi dia pakai di borrower ini langsung ditambahkan amount ya, requested amount, kemudian lender number dan property appraiser number. Jadi ini disatukan ya, di borrower transaksi. Jadi hanya 3 tabel. Sebenarnya 4 tabel juga nggak apa-apa ya. Cuma nanti property appraiser-nya di sini. Ini kan 3 juga ya. 1, 2, jadi 3 ininya. Nah, ini property appraiser. Saya tambahkan dari property appraiser number. Bisa juga begini ya. Jadi kita ada 4. Kita malah punya property appraiser sendiri. Kalau di appraiser udah ya. Kita punya tabel transaksi sendiri. Kalau di sini tidak pada tabel transaksi. Jadi ini masalahnya kalau begini, tabel borrower itu juga tabel transaksi ya. Padahal bisa jadi borrower bisa pinjam beberapa kali, sehingga kita tidak tahu jumlah borrower. Kalau di sini makanya ini tadi saya bilang ini bisa ditambah dengan satu lagi date ya, tanggal gitu ya. Jadi mau borrower berapa kali juga nanti bisa teridentifikasi di sini. Tanggal transaksi ya, tanggal peminjaman, tanggal pengagunan ya. Nah, ini lebih bagus ya, sayangnya jadi lebih bagus. Nah, bagaimana kita menerapkannya ke akses gitu. Nah, jadi ini saya pindah dengan akses sekarang, masuk ke ini, kita masuk ke akses. Nah, aksesnya yang saya bagus yang 2013. Nah, silakan yang mau ikut juga bisa buka aksesnya. Pada ada nggak aksesnya di laptopnya? Ada, Pak. Saya nggak ada, Pak. Apa? Ada yang tidak ada ya? Nah, itu masalahnya banyak. Nggak ada, Pak. Yang tidak tahu ya, yang tidak tahu. Pada waktu beli laptop nggak dicek ya. Padahal akses itu harusnya bawaan Microsoft Office ya. Ada Office harusnya ada akses. Tapi karena banyak yang tidak tahu, ditanya si yang jual nggak ngasih. Jadi kita pakai tag dulu aja. Not. Nah, notepad ini bisa save as ya. Ini kita kasih apa ya? Kasih ini aja deh. Titik koma ya. Titik koma. Ini kan aja di. Terus
Adams ya, Adam titik koma lagi, titik koma terus tarik lagi. Adamson titik koma tarik lagi. Jadi kita kasih titik koma antara field yang berbeda ya. Rowan titik koma plus koma. Nah ini baru kita save ya. Save as misalnya ini kita bikin lagi tabel atau external data ya, external data text file, terus arahkan ke browse. Tadi saya simpan di dokumen datanya, data tabel ini kan on. Oke ya. Nah, delimited karakter success koma or tab separated each field. Jadi kita kasih delimitednya adalah semikolon. Nah, kan langsung ya. Oke, next. Ini field name. Nah, kasih field name-nya sama dengan ini borrower number kan. Borrower number ini pasti begitu aja ya. Atau borrower number. Terus data type long integer aja ya. Terus yang kedua ini kasih last name ya. So text ya. Ini first name. Ini address. And next, choose my own primary key. Primary key-nya adalah borrower number ini. Next, nah ini namanya borrower tabel. Borrower gitu aja deh. Finish ya. Close. Ini ada. Nah, dapatnya. Jadi nggak harus ngetik. Nah, udah ini tabel pertama ya. Yes. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti desainnya kayak begini. Nah, tabel kedua juga sama ya. Kita buat lagi create tabel. Nah, ini kita copy lagi aja yang isinya aja ya, supaya nggak usah ngapus. Tapi mungkin ke teks aja deh langsung ya. Not add ya. Ini tabel apa? Tabel lender. Ya, terus tutup lagi. Kita ini sebetulnya nggak perlu ya. Nah, kita external data lagi, text file, ya, terus data tabel lender, import into a new table ya. Nah ini sudah delimited ya. Next, tabel koma, udah 3 ini ya. Next, ini menjadi lender number long integer ya. Kemudian ini menjadi lender name close. Nah, kita punya tabel kedua. Tabel kedua ini kita klik 2 kali, tampilannya sudah sesuai dengan data soal, dan kemudian kita klik desainnya 3 field ya. Nah, yang ketiga sama ya. Ini kita copy juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemudian dibuat, nanti itu kita akan diminta membuat lagi data seperti soal ya. Gimana caranya kita bisa keluarkan lagi data ini. Nah, data ini itu
eh, apa namanya, ya sebetulnya dari borrower ini ya. Nah, dari borrower ini kan ada yang tidak lengkap ya. Dari borrower ini yang tidak lengkapnya apa? Borrower number ada ya, last name, first name, current address, mortgage amount, lender name ya, lender name dan property app-nya itu diganti angka. Diganti angka yang kita harus hubungkan ya ke sana. Nah, caranya untuk kita nanti bisa menggabungkan dari beberapa tabel. Nah, bisa langsung di query kita buat apa namanya? Kita buat relasi ya. Atau bisa langsung saja di sini kita bikin relasi yang ini, yang apa namanya? Buat dipakai di mana-mana gitu ya. Ini karena kan lebih pasti, kita nggak harus bikin relasi-relasi lagi tiap query. Jadi ini masukkan tabel pertama, terus klik borrower, tabel kedua masuk, klik lender, tabel di add ya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang tampilan desainnya kita ini. Tabel itu. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita ini kan borrower di kiri, appraiser dan lender di kanannya kan. Jadi yang lender number ini berhubungan ke sini. Enforce. Jadi enforce itu maksudnya harus dipastikan yang ada di borrower ini harus ada di sini. Tidak boleh kita nambahin lender yang tidak ada di tabel lender. Jadi lender numbernya harus referential integrity ya. Integritasnya terjaga secara referensi. Ini juga bisa cascade update, cascade delete ya. Maksudnya ketika kita menghapus di lender, di sini juga di borrower kehapus. Itu cascade delete, atau kita mengubah di lender, nanti di sini juga kehapus. Yang berhubungan dengan ini. Nah, ini tarik menghubungkannya dengan hubungkan antara field ini, tarik kenakan dengan field yang ada di borrower. Gitu kan. Nah, jadi tinggal klik enforce-nya. Terus create saja. Nah, tapi ininya harus ditutup dulu. Tutup dulu ya. Tutup. Tutup. Tutup ya. Nah, jadi ini baru kita bisa hubungkan. Enforce. Nah, ini ya. Ini namanya satu ke tak hingga ya. Maksudnya satu ke tak hingga itu si lender ini bisa memberi pinjaman ke banyak borrower. Di sini dia hanya tertulis namanya satu saja ya. Tapi di borrower itu dia bisa namanya beberapa kali ya. Nomor lender yang sama bisa tertulis di sini beberapa kali sebanyak jumlah dia memberikan pinjaman ke borrower. Jadi satu nama lender akan bisa berhubungan atau di sini menjadi beberapa nama lender. Beberapa itu pokoknya 2 lebih itu ya udah, di sininya notasinya tak hingga, banyak lah gitu ya, lebih dari 1. Nah, yang kedua ini juga kita hubungkan ke sini ya, ke property app number, informasial, terus create. Nah, ini sudah menjadi modal kita menyusun query. Nah, query yang kita punya tadi ya, yang tidak ada tidak ada data nama lender dan nama property appraiser, bisa kita munculkan lagi dengan kita membuat query ya di sini. Query-nya tambahkan tabel-tabelnya. Nah, karena kita tadi sudah bikin relasi, maka pada saat kita buat query memanggil tabel, ini sudah tidak perlu kita hubungkan lagi. Hubungannya sudah dibuat permanen ya di bawah tadi. Nah, ini tinggal masukin aja semua data. First name, address, mortgage amount, lender number-nya tapi ganti dengan lender name, dan property number-nya diganti dengan property app name. Kalau kita buka, nah ini sudah menunjukkan yang sama dengan di spreadsheet ya. Lender name dan property app number-nya sudah bukan angka lagi, tapi sudah nama.
Nah, itu. Nah, ini juga bisa untuk mengolah macam-macam kebutuhan. Nah, nanti di sini teman-teman kalau ketemu soal-soal yang lain ya, itu akan ditanya menyusun namanya SQL ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan SQL ini. What were the total sales in October? What was the average amount of sales transaction? Which salesperson made the largest sale? Ya. Itu bikinnya di query ini. Ini query gabungan ya, master lah, transaksi. Nah, misalkan di sini saya ingin diminta ya si lender name yaitu Excel Mortgage dan National Mortgage ya. Itu berapa pinjamannya ya. Jadi kita buat query, create, query design ya. Kita kasih lender, kita kasih borrower. Nah, lender number kita masukkan ke fieldnya ya, lender number, lender name, addressnya bisa ya. Terus di borrowernya kita tambahkan mortgage amount. Nah, ini menampilkan semua data tadi tapi hanya 2 aja. Hanya untuk lender name dan lender address ya. Semua ya. Nah, kalau mau 2 saja misalnya yang mortgage ya. Ini tinggal ditulis di sini di kriteria ya. Lender number-nya yang berapa? Misalnya kita ingin yang tampil adalah lender 12 ya. 12. Kita tulis 12 di sini. Terus view. Nah, yang keluar hanya 12 saja. Nah, ini bisa kita tulis save as, save object as. Query-nya adalah query jumlah apa tadi? Jumlah mortgage. Query jumlah mortgage siapa tadi itu? Jumlah mortgage siapa namanya? Nanti deh ya. National mortgage ya. Mortgage ya. Nah, ini bisa dijumlahkan juga nih ya totalnya ini. Kita bisa masukkan ke report, kemudian di reportnya dijumlahkan, atau kita bikin lagi di atas query ini query yang baru, query design. Tapi ini harus ditutup dulu. Nah, ini juga bisa kita bikin query design. Nah, tapi bahannya bukan tabel tapi query. Query jumlah mortgage. Terus, nah kita tulis misalnya lender name saja, lender mortgage amount. Nah, kalau begini kan masih sama dengan tadi ya, masing-masing kelihatan. Tapi kalau kita tambahkan ini sum total ya. Nah, di sini kita bukan group by tapi ganti dengan sum. Maka sekarang sudah hanya menunjukkan satu baris national mortgage, jumlah mortgage-nya adalah 218,90 ya. Dari tadi yang kita tahu jumlah mortgage-nya ini ya. Nah, jumlah masing-masingnya 117, 89, dan 12. Ini jumlahnya ya pasti sama dengan ini. Belum di-save ya yang ini. 18,900. Query jumlah mortgage. Nah, ini enaknya database ya. Jadi analisis apapun nanti bisa kita lakukan dengan bahasa query. Nah, bahasa query ini bahasa di aksesnya ya. Tampilan desain di akses. Namanya query by example. Ini akses memberikan kemudahan luar biasa untuk kita menulis query dengan menciptakan query dengan gampang ya, logika sederhana. Nah, tapi sebetulnya kalau programmer lama ya,
yang asli ya. Dia tidak membuatnya seperti ini tapi pakai kode SQL. Nah, kode SQL-nya untuk query itu adalah ini. Ya select from group gitu ya. Nih. Juga Anda kadang-kadang kalau sudah naik ya bukan pakai akses lagi, ya harus mahir nih membuatnya bukan dengan kotak bantuan tadi ya. Tapi dengan langsung kodenya kita tuliskan. Nah itu ya teman-teman, ini jawaban atas comprehensive problem. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Pak, tadi terkait misalnya kayak tadi kan ada address tuh ya Pak ya. Ada column address tuh Pak. Nah itu nanti diisinya kan ada minimal ada maksud kan tadi misalkan 100 huruf, 100 karakter gitu ya. Pertanyaan saya Pak, bagus kayak gitu mau pakai batas karakter atau pakai drop down Pak? Jadi tinggal milih gitu. Gimana Pak ya? Makasih Pak. Ya. Ini saya buka lagi dulu ya. Jadi untuk ini pilihan tipe ya. Data ini kan baru keluar di sini nih. Nah, address, mana address? Ada di sini addressnya. Oh ini address kan. Ini 255 ya. Nah, ini karena kita pakai short text ya. Ini bisa kita pakai yang long text. Long text itu nggak ada batasnya karakternya ya. Bahkan kita bisa masukin gambar ya. Attachment oleh objek. Kalau gambar nanti pakai oleh objek. Foto misalnya, mahasiswa ada fotonya. Nah, dia upload foto nanti masuk ke field yang kita sediakan, field foto itu ya. Nah, tapi ada lagi combo button ya, list. Itu nanti pakai lookup wizard ya. Lookup wizardnya ini nanti misalnya ya, jenis kelamin gitu ya. Nah, ini kita buat lookup wizard. The value I want. Nah, yang pertama laki ya, yang kedua ini tulis do you want to limit entries to be. Nah, ini kalau jadinya nanti yes ya. Ini jenis kelamin kita bisa ngambil gitu aja. Jadi sudah tinggal milih ya pakai lookup wizard. Itu Mas ya, Mas Panji. Jelas? Pak. Jadi itu menjaga jangan sampai yang nulis tidak sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya kalau jenis kelamin begitu kan ada pria, ada perempuan, ada wanita nulisnya. Nah, supaya sama ya kita paksa mereka nulisnya pilih ya dari dua gitu ya, laki-laki atau perempuan atau pria atau wanita ya, tadi salah, laki-laki sama wanita. Cukup ya. Nah, untuk yang berpuasa selamat puasa ya, semoga puasanya menghasilkan menjadi orang yang bertakwa ya. Ya, demikian ya. Terima kasih. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.